Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dua kali kita mengalami hal yang tentu saja tidak mengenakan. Yang pertama adalah pada saat kita kalah melawan tim Cina di tempatnya tim Cina. Dan yang terakhir tentu saja kemarin kita dibabat Jepang 4-0. Tentu hal yang menurut sebagian kalangan yang cinta terhadap timnas ini merupakan satu yang biasa, dan karena memang peringkat Jepang ini 2 level di atas kita. Sehingga pada dasarnya tentu pola-pola yang perlu kita lakukan sekarang ini adalah mengembalikan semangat, karena memang tim Arab atau Saudi Arabia ini sudah sampai di tanah air hari Sabtu kemarin. Dan kita perlu mengetahui bahwa memang pertandingan kita lawan Jepang ini adalah pertandingan yang waktunya diundur 1 hari. Harusnya tanggal 14, tapi pertandingannya dilakukan di tanggal 15. Hal ini juga tentu saja menimbulkan sebuah pertanyaan besar. Apakah tim nasional kita nantinya mampu untuk mengembalikan semangatnya? Tapi dari aspek yang tentu saja semangat yang ada saat ini, tentu kita juga harus berpikir ulang bahwa kita pada saat lalu ketika kita di Arab, waktu itu kita bisa tahan imbang 1-1. Tentu saja untuk saat ini banyak pemain-pemain kita yang baru, ada beberapa hal yang tentu perlu kita pahami, dan ini tentu saja menjadi sesuatu yang baru yang perlu kita juga sikapi, bahwa Roberto Mancini sekarang sudah tidak menjadi pelatih di Saudi Arabia. Kalau pelatihnya sekarang namanya Hervé Renard. Hervé Renard ini adalah dari Prancis. Tentu saja ini menjadi sesuatu yang juga kemarin sebenarnya Arab itu juga kecewa karena tidak mampu untuk mengalahkan Australia. Mereka hanya bermain imbang 0-0. Hal yang perlu juga diketahui saat ini adalah tentu saja kemarin ini kita layak bersedih ya, karena kemarin dengan berapi-api, dengan kita ketahui bahwa Bapak Erick Thohir juga menyatakan bahwa kalau timnas atau kalian sudah tidak percaya kepada saya, maka saya akan mundur. Tentu kalau ada 2 pilihan, mana yang bisa mundur? Apakah Sinteyong, apakah Bapak Erick Thohir? Tentu kita berpikirnya adalah bahwa mencari orang seperti Pak Erick itu sangat susah. Mencari orang yang membangun sepak bola dari bawah beserta kondisi-kondisi lain yang positif terhadap timnas, membangun citra timnas di dalam negeri dan di luar negeri, itu juga sangat berat. Dan kalau misal Bapak Erick ini mengundurkan diri, pertanyaan berikutnya adalah apakah penggantinya jauh lebih baik? Tentu kita susah untuk mencari padanannya. Siapa tahu sebenarnya di tempat kita yang lebih peduli, bahwa tentu saja puluhan bahkan ratusan miliar sudah dikeluarkan oleh beliau untuk tim nasional. Baik Liga 1, Liga 2, Liga 3, Liga Putri atau Liga Perempuan atau Liga Wanita. Dan ini juga sudah mendapatkan penghargaan dari peringkat yang 170 sekian ya, sehingga menjadi 130. Ini kalau kita flashback, tentu saja orang akan berpikir mending yang mundur adalah Sinteyong. Andai kata nanti Sinteyong tidak mampu untuk mengalahkan Saudi Arabia. Apakah belum ada penggantinya? Tentu saja Bapak Erick akan lebih mudah dan sangat mudah untuk mencari penggantinya. Isu-isunya sudah banyak beredar. Ada Giovanni Van Bronckhorst yang tentu itu sebenarnya keturunan Indonesia. Kemudian ada Jurgen Klopp yang dari Jerman. Siapa yang tidak ngerti bahwa Indonesia juga bekerja sama dengan Jerman.
Ini menjadi sesuatu yang harus dipertimbangkan dan tentu saja bukan itu yang menjadi pembicaraan kita saat ini, tentu adalah bahwa bagaimana kita mensikapi, bagaimana mengembalikan semangat dari anak-anak untuk bisa fight untuk melawan Saudi Arabia. Kalau kita pada saat melawan Saudi Arabia ini tidak bisa fight, tidak bisa mengambil poin, tidak bisa menang, tentu untuk berada di round 4 akan susah. Karena kita saat ini, Indonesia ini berada di juru kunci, di peringkat yang ke-6. Dari 6 kesebelasan yang sudah berlaga saat kemarin. Tentu saja ini menjadi sebuah perhatian bersama bahwa memang Sintayong juga harus dikritisi. Kenapa toh Eliano yang sudah jauh-jauh dari Belanda kok tidak diturunkan? Ini menjadi sebuah kondisi yang tentu saja andai Sintayong ini menyatakan bahwa Eliano tidak cukup untuk menjadi timnas. Loh, kenapa kemarin kok dinaturalisasi? Sementara Kevin Dick untuk saat ini cedera. Kemarin setidaknya ketika bertabrakan dengan Mitoma, itu Kevin Dick mengalami cedera pada lututnya. Kita berharap cedera ini tidak parah dan mungkin hari ini sudah ada pengumuman dari PSSI apakah Kevin Dick bisa diturunkan atau tidak untuk pertandingan di hari Selasa besok. Tapi apapun itu, semangat tetap harus dikondisikan. Kita mempunyai penjaga gawang yang bagus, penjaga gawang yang handal. Kalau memang misalnya Kevin Dick ke depannya tidak bisa main, tentu masih ada Jordi Amat, masih ada Rizky Ridho. Dan tentu saja ini menjadi sesuatu yang pemikiran kembali. Dan kita berharap untuk Sintayong untuk tidak bermain-main strategi lagi. Cari yang terbaik, cari yang paling siap dari anak-anak ini, dari 11 pemain ini untuk bisa menghadapi Saudi Arabia. Tidak boleh bermain-main strategi karena sesungguhnya 3 back ini mereka tim lawan itu sudah bisa membaca strateginya Sintayong. Karena mau tidak mau pemain akan numpuk di tengah dan tentu operan-operan itu ada di winger kiri atau di sisi kanan. Dan ini tentu saja menjadi sesuatu yang harus diketahui. Dan saya yakin Sintayong juga sudah mengetahui hal itu. Tapi yang paling penting adalah bagaimana, mengapa tidak dicoba untuk membuat 4 back sejajar di belakang. Atau karena versatile kita ini punya banyak yang pemain-pemain yang versatile yang bisa ditempatkan di mana-mana dan itu merupakan nilai poin bagi Sintayong. Dan kita tetap yakin ke depannya bahwa saya yakin juga Sintayong juga penuh dengan tekanan, apalagi ada hal-hal yang tentu saja di luar dugaan mengapa kita terkanvaskan sekian 4-0 merupakan sesuatu yang tentu saja ini merupakan PR besar yang harus dilakukan. Semuanya evaluasi, semuanya introspeksi, dan tentu saja kita harus salut pada supporter, kembali saya sampaikan, karena supporter kita sangat setia untuk mengawal sampai dengan peluit akhir dibunyikan di babak kedua. Dan saya harapkan kita semua berdoa semoga PSSI tetap kuat. Pak Erik selaku presidennya PSSI Indonesia atau ketum PSSI itu tetap bertahan untuk tidak mundur dan tentu saja banyak evaluasi yang perlu dikerjakan karena nanti setelah Kevin Dick ini masuk timnas tentu akan ada Mauludis Distra, akan ada Ole Romeni, kemudian ada beberapa hal yang tentu saja Meliano Jonathan juga akan bergabung dengan timnas kita. Masih ada 5 pertandingan yang perlu dikondisikan dan kita pasti yakin kalau dalam 3 kandang nanti kita bisa sapu bersih, maka kemungkinan untuk bisa kita masuk di peringkat 3 atau peringkat 4 itu akan bisa menjadi kenyataan.
Apalagi nanti kalau Jairo Rido Walsh itu betul-betul bisa masuk dalam timnas kita. Belum nanti ada Ian Madsen yang tentu saja akan menguatkan tim kita, yang tentu saja akan bisa menjadikan sesuatu yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Mudah-mudahan kita berharap berbagai hal yang perlu dilakukan. Wong di Arab saja kita bisa menahan imbang. Apalagi saat ini kita di GBK, kita di Indonesia. Dan tentu saja kalau dari informasi tentu banyak pemain Saudi Arabia yang setidaknya ada yang cedera. Tentu saja ini menjadi peluang dan masing-masing pemain sudah kemarin sudah mengkondisikan sesuatunya, khususnya timnas kita, bahwa mereka siap untuk melibas Saudi Arabia. Kita harus yakin bahwa anak-anak kita mempunyai mentalitas juara, mempunyai mentaliti yang baik, mempunyai kemampuan-kemampuan yang sangat luar biasa, sehingga tentu saja apabila ada pihak-pihak yang meragukan tim nasional kita, tentu harus dikaji ulang. Bagaimana mereka bisa berpendapat seperti itu. Dan kita harus akui bersama bahwa upaya dari Pak Erick Thohir, dari Sintayong, dan seluruh jajaran pelatih, serta PSSI, serta pemerintah dalam hal ini, sangat mendukung agar Indonesia bisa masuk Piala Dunia 2026. Terakhir, tetap kita upayakan sama-sama, mari kita ikhtiarkan semangat, dukungan, doa tanpa sarkasme, tanpa narsis, tanpa melemahkan timnas kita sendiri. Kita harus optimis bahwa Indonesia akan bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Tim nasional kita akan bisa memberikan hal yang positif terhadap bangsa dan negara ini. Sehingga cita-cita dari pemerintah agar kita bisa masuk Piala Dunia bisa terwujud. Yang terakhir, terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini. Semoga modal, tenaga, ilmu, dan waktu yang panjenengan korbankan untuk channel ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat menggantikan sesuatu dengan yang lebih baik. Amin, Allahumma amin. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.